lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi bersama aku Cinda dan aku Aura. Yeay. Oke, selamat pagi Kak Cinda. Selamat pagi Kak Aura. Gimana Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pagi-pagi ini kan masih pagi ya. Masih kita, seger, iya, fresh gitu tadi ya. juga habis sahur, jadi Iya. belum terasa lapar sih. Kalau Kak Cinda nih gimana nih kabarnya di hari ini? Alhamdulillah tentunya baik, sama aja sebenarnya ya jawabannya. Pasti baik-baik saja, selalu semangat menyambut bulan puasa hari demi hari. Gitu. Kira-kira belajarnya keganggu nggak Kak puasa ini? Sejauh ini enggak sih, malah kayak lebih fokus gitu. Apalagi News Mandawangi ini kan punya banyak program kerja. Iya, Terus kita betul juga sekali. harus tetap meluangkan waktu untuk belajar. Betul sekali. Jadi di bulan puasa ini kita harus tetap fokus, harus banyak-banyak minum vitamin juga buat kekebalan tubuh kita. Jaga kesehatan gitu Benar ya sekali. Kak. Dengan adanya program ini juga waktu luang kita tuh jadi keisi gitu. Iya, Bisa benar sambil sekali. nunggu buat buka puasa. Benar gitu. sekali. Untuk menghibur sobat Mandawangi juga. Betul sekali. Oke. Oh iya Kak, kali ini tuh kita bakal podcast dengan siapa sih? Narasumber kita siapa sih? Narasumber kita tentunya spesial. Setiap iya. hari spesial. Spesial. Karena ini apa? Karena ini Podcast podcast spesial spesial Ramadan. Oke, mungkin ada clue gitu? Cluenya itu adalah pembina. Wah, Pembina apa? Banyak. Ada pembina OSIS, Iya. pembina duta ketertiban, banyak Kak. banyak. Banyak. Tapi yang kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa tuh? Karena kita langsung sambut aja Ya udah deh. biar nggak lama-lama. Ya udah deh, boleh. Gimana? 1, 2, 3. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya mungkin Bisa perkenalan diri dulu. ke Sobat Mandawangi meskipun banyak yang Sudah tahu kenal. semua kayaknya ya. Assalamualaikum dulur-dulur Sobat Mandawangi, sehat selalu ya. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Pak Fajar. Kalau di sekolah Pak Fajar, Fajar Rizatul Afkar. Biasanya Pak Fajar. Saya sebagai pembina jurnalis Mandua Banyuwangi. Jadi Pak Fajar ini adalah salah satu pembina di News Mandawangi. Ya, Pembinanya salah satu. kita ya Kak Iya, Cinda ya. pembinanya Benar kita sekali. sendiri langsung. Ini jarang-jarang banget ya Pak ya podcast sama kita. Kayaknya baru pertama kali nih podcast sama Aura Iya. sama Cinda. Baru pertama kali, tapi kan kita sering ngobrol sih. iya. Hampir setiap hari ketemu. Iya, setiap hari ketemu. Sebenarnya nggak jauh berbeda dari Benar sekali. ngobrol setiap hari Iya. Kak. Apa kabar Pak Fajar hari Alhamdulillah ini? sehat Cinda. Aura gimana puasanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lancar, belum ada yang bolong. Iya, Alhamdulillah. jangan sampai. Jangan sampai. Iya. Tapi kayaknya mesti bolong. Iya, Pak. Iya, kan kita kalau perempuan. Iya Perempuan. sih. Pak Fajar, jadi kali ini kita tuh cuma mau ngobrol sekilas-kilas lah tentang terkait News Mandawangi. Oke, Dan monggo, program-programnya ya. Karena kan Oke. pasti banyak sobat-sobat Mandawangi yang kayak penasaran program kerjanya sebenarnya tuh apa aja di News Bagaimana Mandawangi di latar ini. layar belakangnya Iya, seperti benar apa sekali. cara kerjanya gitu. Peran seorang Kenapa pembina. kok gak ke ketua jurnalisnya? Oh, kemarin sudah, Oh, Pak. kemarin sudah. Kemarin sudah, sekarang ke pembinanya. Biar Boleh, lebih boleh. jelas. Iya, lebih detail gitu ya informasinya. Oke. Betul sekali. Oh, diserahin ke aku langsung. Yaudah. ya. Oke. Nah, untuk program Ramadan dulu ya Pak. Program Ramadan ini kan ada banyak sekali. Iya. Kalau nggak salah tahun ini tuh lebih banyak dari sebelumnya nggak Pak? Oke, jadi program Ramadan ini insya Allah sudah jalan ke 4 atau 5 kali. Wow. Jadi program Ramadan untuk TV Mandawangi itu yang utama itu ada podcast. Podcast. Kalau setiap tahun dulu itu setiap jam 19.45 selama Ramadan. Ya. Jadi setiap hari itu ada podcast yang publish di YouTube-nya Mandua Banyuwangi. Itu 5 tahun yang lalu emang zaman itu kepala Kemenaknya itu Pak Amak Burhanuddin nggak salah itu ada program podcast. Wajib setiap madrasah punya program podcast. Yaitu yang setiap Ramadan hampir seluruh madrasah itu mulai buat program podcast 5 tahun yang lalu nggak salah. Nah itu mulai dijadwalkan. Kalau sampean lihat di YouTube-nya Mandua Banyuwangi 4 tahun yang lalu atau 5 tahun lalu ada kan Iya, podcast ada. yang benar-benar di belakangnya background Iya. Warna merah warna dulu. merah banner Iya, podcast. pernah Nah tahu. itu awal-awal podcast kita.
Itu yang pertama programnya. Terus kalau program sekarang itu tidak jauh beda sama tahun kemarin. Cuma targetnya yang lebih banyak. Iya, benar sekali. Ya, untuk tahun ini kan ada podcast. Terus habis itu ada kultum. Nah, kultum ini juga double. Insya Allah kalau nutut semoga tercapai itu kultum subuh sama maghrib. Jadi sebelum subuh nanti ada kultum, nanti maghrib juga ada kultum. Itu kalau bisa. Tapi kita yang wajib itu maghrib. Oh, wajibnya Dulu maghrib. ya, 30 atau emang lebih kita lempar ke subuh. Habis itu ada program lagi murojaah. Ini lagi disiapkan siswa-siswi mahat. Oh, Khusus mahat aja. Enggak, siswaman kalau tapi lebih khusus ke mahat untuk program tahfidz. oh iya. Ya, tapi emang tidak menuntut sampai 30 juz, tapi kita usahakan 30 hari itu ada murojaah. Nah, terus habis itu udah berapa tadi? 3, 2, 3. Baru 3 disebutin. 3, tapi kan yang 2 pecah, ada subuh sama iya. maghrib. Oh iya. Ya, kultumnya. 5. Ya, 5 sampai 6 kurang lebih. Iya, ya, 5. 1 podcast. Satu podcast. 2 kultum Dua maghrib, Iya. Kultum subuh, Murojaah. hadis. Hadis Oh, ya. hadis itu 5. beda lagi. Beda lagi insya Allah, tapi ini masih ditata lah, masih ditata. One day one hadis. Jadi one day one hadis itu nanti konsepnya kayak reels atau TikTok. Cuma yang sulit itu kita itu di TV atau Infocom kan ngatur manusianya, Iya, benar manajemennya. Kalau alat insya Allah kita sudah ready lah. Iya. Nah, kayak gini kita kan podcastnya kan beda sekarang. Iya, berbeda. Beda tempatnya. Biasanya kita di ruang podcast, sekarang kita di lab. Iya. Ada TV-nya sekarang. TV-nya. Lebih Tampilan megah. tengah, ini Iya. ada TV-nya. Ada kamera di tengahnya juga Kameranya sekarang. ada 3. Itu operatornya virus. Mbak Virus di belakang Iya. layar. Oke, jadi itu gambarannya. Tapi dari ini kan yang muncul. Ya. Yang muncul di YouTube-nya Mandua Banyuwangi. Lah, siapa yang di belakang layar ini? Ya, benar sekali. Ya, ini yang di belakang layar tim-tim jurnalis atau TV Mandawangi. Setiap anak punya koordinator. Nah, kayak ini Aura koordinator bagian podcast, Cinda koordinator kultum. Nah, dari koordinator itu menjadwalkan setiap kegiatan, nanti kita hubungi beberapa anak yang terlibat seperti jadi host, jadi narasumber dan sebagainya. Iya, benar sekali. Betul sekali. Jadi Banyak setiap program itu nggak cuma per divisi aja ya Pak ya. Jadi kita melibatkan teman-teman yang beda divisi Semuanya. dan juga siswa-siswa madrasah gitu. Apalagi anak News Mandawangi itu biasanya multi talenta. Iya. Harus Serba bisa. multitalenta. Iya. Harus serba bisa. Harus Ada bisa. Benar sekali. yang podcast harus bisa peliputan. Iya, yang peliputan benar. harus bisa podcast. gitu. Bisa nulis berita juga. Semua makanya deh itu bisa. semuanya bisa. Harus bisa. Oke. Oh ya Pak, tadi kan katanya kayak membentuk koor-koor atau tim-tim itu kan setiap program kan ada ya pembentukannya gitu. Itu ada nggak sih Pak kayak kesulitan atau bingung, aduh ini cocok nggak ya kayak kesulitan gitulah Pak dalam membentuk program dan yang mengembangkannya gitu. Ya. Jadi ini kita sudah program ini kan kurang lebih 5 tahun. Ya. Kalau kesulitan itu sudah kita lalui. Dari Maksudnya awal. udah tahu nih. Oh, sekarang kita mau program podcast apa yang disiapkan udah tahu karena udah jalan tahun kemarin udah jalan. Kalau kesulitan tidak, tinggal nunjuk kan. Oh, Aura sama podcast. Harusnya yang saya tanya itu gimana kesulitannya koordinator Aura, Cinda bagaimana? Kan harusnya saya yang tanya. Tapi secara umum kan kesulitannya paling sulit itu dari dulu itu apa? Satu, Apa Pak? Konsisten. manajemen manusianya. Contoh, wajah podcast si A, ternyata beliaunya nggak bisa, anaknya nggak bisa. Wajah kultum, Pak belum hafal. Iya. Gitu kan. Jadi manusianya. Jadi kalau masalah alat, tempat, bahkan kita tempat kan sudah ada 2 ini podcast sendiri, Iya. kultum sendiri di gedung yang di kelas ruang yang berbeda. Jadi dalam 1 hari pun kita bisa buat konten berapa kali. Iya, lebih dari 4. Contoh podcast itu yang ini mungkin kamu bisa memecahkan rekor.
Dalam satu hari itu podcast kalau nggak salah kita sampai bisa 11 podcast. Wow. 11 podcast sehari? sehari. Sehari. Sehari langsung 11 Kalau podcast. kalau misalkan 11 podcast sehari, insya Allah bisa. Tapi ya itu Pak, mungkin kayak narasumbernya. Nah, itu kan gitu. di manajemen. Berarti kan kayak Benar sekali. Samen harus ada manajernya. Iya. Samen yang bagian mungkin yang bagian teknis, ini yang bagian hubungi Harus ini, dibagi-bagi bagi gitu. ini yang nemoni ini, jadwalnya ini, terus ngatur waktu jamnya segini ya. Itu tantangan lah. Iya. Karena kebanyakan kan produksi TV kan harus di manajemen. Itu di manajemen banget. Ditampung dulu ya. Iya, Kak ditampung. Siapa tahu bismillah beneran terlaksanakan. Amin. Kenapa kok bisa sampai kita podcast banyak? Karena ya kita langsung record kan. Iya. Nggak ada nggak editan edit. juga. No cut, Edit no hanya edit. thumbnail. Iya, Thumbnail, cuplikan. Cuplikan. Kalau langsung podcast langsung tayang di YouTube ya bisa. Bisa. Tuh. Karena menggunakan sistem live streaming atau broadcast. Sebenarnya podcast gini langsung di live kan juga bisa. Iya, bisa. Ini kalau kepo beli e-booknya Pak Fajar. Ya, boleh. Sekalian promosi. Iya, boleh Kalau banget. bingung masalah podcast bisa beli ebook Iya. saya. Di Di bio link- ada, di di link bio. ada. Oke. Jadi Kok- promosi ya. Iya. Kan ini programnya banyak, pastinya kan anak-anak kan juga punya kesibukan yang lain ya Pak, Nah, kayak Iya. pendidikan, belajar. belajarnya. Sama Nah, itu ibadahnya pas gimana caranya menjaga konsistensi Oh, ya. tim dalam menjalankan program ini Pak? Iya, ini yang repot. Bukan repot, ya ini tantangan. Iya, Ya, tantangan. tantangan saya sebagai pembina. Tantangan ya pertama saya juga harus ngajar, jelas kan? Iya. Ya, bagi waktu masalah ngajar, terus anak-anak juga harus kayak Aura, Cinda punya belajar di kelas juga, punya tanggung jawab untuk program podcast, kultum dan sebagainya. Ya kita harus kerjasama di semua pihak. Kayak saya sekarang kayak Pak Ali Fauzi, Pak Koyum tak libatkan untuk ngatur. Oh Pak Ali ini bagian murojaah, nanti murojaah diserahkan ke siapa. Jadi kita tinggal nampung. Jadi tupoksi nanti anak jurnalis itu tinggal bagian eksekusi yang Iya. garap. Bagian teknisnya. Nah, teknisnya itu terus jadi biar tidak membebani salah satu siswa. Jadi kan kita juga rolling. Contoh bagian operator siapa, nanti hostnya kan gantian. Itu yang kita jadwalkan. Walaupun ada yang satu yang tanggung jawab, Iya. seperti Aura, karena belum bisa apa ya, semuanya kan belum bisa paham. Itu tantangannya. Makanya setiap anak news itu minimal sama mana peliputan ya harus tahu podcast, Iya. harus tahu gimana cara masang kamera, cara ngoperatori OBS seperti ini, terus gulung kabel dan sebagainya harus bisa. Nah, itu manajemen siswanya. Kalau saya ngatur, oh ini Aura bagian ini Cinda bagian ini, Virus bagian operator, oh ini Ara untuk lomba sekarang. Nah, Ini lagi tag lomba ya di kita sebelah. lomba. Terus ini yang keluar madrasah kalau ada undangan jadi iya. Hari ini Risa ya. itu contohnya. Ya cuma saya itu berharapnya kalau saya memanajemen manusia ini anak 50 harus potensinya keluar semua. Iya, harus ikut. Aku kan mikirnya gitu, gimana mindset saya selama 1 minggu ini anak-anak kurang jurnalis anak 50 lebih, Iya, 53, Iya. 54 kan. Kalau yang main itu hanya itu saja ya, yang lain nggak potensinya nggak muncul. Makanya yang kelas 12 sekarang tak apa, yang tak pressure untuk membuat konten PBDB. Iya. Iya. PBDB. Coming soon. Ya PBDB sekarang sudah jalan, yang jalur prestasi. Ya, mungkin nanti yang reguler bisa ikut di bulan-bulan akhir, Insya Allah Maret apa? Setelah Lebaran Ya setelah Lebaran itu bisa jalur reguler. Itu jadi kelas 3 tetap main, kelas 11 yang jurnalis tetap main, kelas 10 mengikuti. Nah, gitu. sambil belajar Yes. juga. Benar. Jadi News Mandawangi itu 3 tahun ya Pak ya? Apanya? Enggak, maksudnya kalau misalkan organisasi lain kan Oh, personalnya adanya. satu tahun Oh, masa anaknya, kerjanya ya. gitu. Kalau misalkan News ini kan 3 tahun gitu ya. Kenapa kok 3 tahun? Karena kita ekstra. Ya. Nah, ekstra sampai kelas 3. Tapi yang kelas 12 itu
ada perbedaan nggak Pak, kayak kelas 11 sama 10 mungkin nggak terlalu dikurangi masa kayak kerjanya, bertugasnya gitu? Kan gini, makanya saya itu mencoba samaratakan beban sesuai tupoksinya. Tupoksi. Jadi tupoksi itu maksudnya gimana? Kan setiap anak ini punya potensi berbeda-beda. Iya. Contoh aura tak suruh ngatur kamera, tak suruh live streaming kan belum tentu bisa. Iya. Nah, makanya ada Lana, ada Mas Adnan, ada Firman. Itu tupoksinya beda-beda. Oh Firman bagian ini, Adnan bagian ini, Okta bagian ini, terus yang Panji bagian ini yang kelas 10 mungkin, Danisa bagian ini. Itu saya usahakan beda-beda. Kalau disamaratakan nanti pasti ada ketimpangan. Itu maksudnya ketimpangan gak maksimal potensinya. Ya makanya saya itu di awal waktu wawancara kan saya hanya bisa menampung 50 anak yang bisa tak cover. Lebih dari itu gak mampu. Mampu dalam artian wah aku bisa memahami cinta, aku tuh memahami aura, piye, memahami virus gitu gimana. Oh virus sih ke sini potensinya, Panji potensinya gini. Itu bagi tugasnya. Soalnya yang 4 tahun yang lalu ketika satu anak dibebankan tugas terus, apa efeknya? Ada yang nggak jalan. Ada yang nggak jalan, sakit, Iya. tumbang dan sebagainya. KO ya. Yang satu nganggur, nah, Iya. itu manajemen anggota yang sulit itu. Nah dari manajemen anggota juga harus manajemen alat. Iya. Alhamdulillah di MAN itu semuanya alat ini insya Allah diusahakan oleh madrasah. Ya kayak ada podcast sendiri, kultum sendiri. Kenapa sekolah yang lain tidak bisa ya? Karena alatnya yang masih terbatas. Ketika sekolah lain bisa pengadaan alat, manajemen manusianya yang belum bisa. Balik lagi. Balik lagi. Ada Makanya kita harus grow-nya, tumbuhnya itu bebarengan. Alat siap, orangnya siap. Nah, tumbuh. Kalau alatnya siap tapi orang nggak siap kan nggak, alatnya nganggur. Nggak ada yang make Nggak ya. dipakai. Makanya kayak contoh sekarang alat semua dipakai kan. Ini Iya. 3 kamera. Ya kan? Terus di samping arah sama Cikotek lomba. Lomba presenter. Mm-mm. Pakai, Tuh. nggak nganggur di lemari aja. Yes. Iya, semuanya kepake. Apalagi program Ramadan kita harus memperbanyak ibadah. Iya. Ibadah apa yang bisa kita lakukan sebagai media? Apa? Menyebarkan Kebaikan. video-video Iya, kebaikan. Kayak dakwah gitu ya. Bayangkan, wes. Bayangkan satu video dilihat orang 1000 orang Masya Allah. dan membawa kebaikan 100 saya. Iya. Dan video itu terus, mungkin 5 tahun yang akan datang dilihat terus. Seberapa pahala yang kita mengalir ke kita? Iya. Itu gambarannya sih. Kan kalau misalnya saya lagi kerjain kultum, ngoperatorin kultum itu juga saya mikir kayaknya ini saya juga dapat pahala Ya, karena jelas. kerjain sambil ngedengerin kultumnya, Iya. Pak. Apalagi yang murojaah. Dan sekarang kultum itu contoh sing kultum siapa? Pak Ali Fauzi ya. Kamu ngerekodkan, ngeditkan, ngepost. Nah, berapa pahala yang masuk ketika video dilihat? Dapat ilmu baru juga. Dapat ilmu. Benar sekali. Terus ada pertanyaan gini, terus yang lihat siapa Pak? Iya. Ya kan? Yang lihat. Kadang, Sebanyak itu. oh Pak Fajar kok selama post Ramep ini program Ramadan yang kurang lebih kita produksi 200 video lebih Iya. kan? Terus siapa yang lihat? Sederhana, kalau emang yang lihat 60 orang, contoh di YouTube kita ini yang podcast mungkin yang lihat Iya. 60. Kamu bayangkan 60 itu berapa kelas? Dua. 2 kelas didudukkan bersama lihat podcast. Iya. Iya kan? Iya. Cuma 60. Oh kok videonya nggak sampai 1000 ya Pak? Kok nggak FYP Pak? Loh, jadi mindsetnya yang berubah. Bayangkan podcast kita dilihat 2 kelas, 30 sampai 60 biji aja. Piye? Redek gak? Dredeg. Mau dilihat langsung, nah, itu mindsetnya. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu paling puas videomu dilihat orang tuamu. Wah. Iya. Iya Pak. Wis Ikut cukup sama bangga. diupload di YouTube Man,
terus yang lihat orang tuamu, puas aku. Walaupun yang lihat hanya 1, 2, 3 orang tok ya cukup. Berarti madrasah sudah memfasilitasi kalian untuk berkembang. Itu targetnya, nggak harus nggak ada yang delok nggak ada yang lihat aja lo percuma buat konten, tidak ada yang percuma. Ini kan proses belajar karena tupoksi kita sebagai sekolah untuk bertumbuh. Kita buat podcast pun harus mikir kalau pasti ya bakal ada yang Iya. jangan kayak alah nggak usah terlalu profesional lah, nggak ada yang Iya. lihat, nggak boleh gitu lah. kan nggak ada yang tahu ya, siapa tahu tiba-tiba viewsnya Meledak 1000. gitu. Betul sekali. Iya, ibu saya juga sering ngeliat podcast saya. Iya. Ya, kadang ngeliatin podcast saya misalkan lagi di sebelahnya ya. Oh, ternyata lagi nonton podcast. Iya. Ya, Nggak apa-apa. sangat suportif. Ya, itu kan contoh. Iya. Benar sekali. Terus oke, saya tanya juga ke kalian kan. Contoh Ara bagian Aura. Aku mesti salah kan. Iya. Aura ini juga podcast kan kau kultum. Nah, menurutmu apa yang kamu pelajari selama Pondok Ramadan ini ketika di TV? Kamu belajar apa hal yang baru? Kalau saya lebih belajar ke manajemen waktu sih, Pak. Iya. Karena kan kita kan sambil kita kan tetap ada pelajaran. Oke. Terus kemudian saya juga jadi koor, saya membantu kayak menentukan narasumber, terus menjadwal. iya menjadwal gitu. Terus sekarang juga jadi host, jadi operator. Jadi saya akhir-akhir ini emang benar-benar harus gimana caranya saya bisa meluangkan waktu saya untuk belajar, untuk yang mengerjakan podcast ini gitu. Pokoknya manajemen waktu itu yang paling saya pelajari. Kurang lebih sama sih, apalagi saya selalu teringat kata Pak Fajar. Iya. Katanya kalau orang bermanfaat itu pasti capek. Iya, benar sekali, benar-benar. Jadi kalaupun saya sibuk ya udah saya jalanin aja. Kalau sambat terus ya nggak ada ujungnya. Benar ada sekali. gitu. Pasti Iya. dijalanin aja lagi. Karena kalau sambat terus juga nggak membuahkan hasil, malah yang ada nanti berantakan gitu ya Pak ya. Jangan Oke. terlalu dipikirin juga lah, jalanin aja dulu gitu. Kalau saya gitu sih. Iya Pak Fajar, tadi kan katanya program Ramadan ini kan dibantu dengan guru-guru lain gitu ya Pak, kayak Pak Ali gitu. Nah kira-kira di tahun ini tuh siapa aja sih Pak yang ikut berperan penting dalam program ini selain? Kalau berperan penting yang semuanya. Ya mulai Pak Kepala sendiri, Pak Syairoji. Terus kalau emang yang memanajemen untuk program Ramadan itu ya saya bagian TV kan, koordinator TV, terus dibantu Pak Koyum sama Pak Ali. Nah Pak Koyum sama Pak Ali ini urusannya ke Mahat sama yang kultum sama ngaji. Ya itu. Jadi tetap butuh. Jadi kenapa kok bedanya? Kita alhamdulillah ini disupport. Contoh kayak ruangan ini. Ruangan ini ruang apa? Lab agama kan. Iya. Berarti kan saya harus ngubungi siapa? Pak Ali. Bukan. siapa? Pak Nur Salim. Oh Pak iya, Nur Salim. ini ruangannya Pak Nur Salim. Perizinan karena Pak Nur Salim yang dikasih tanggung jawab di ruang ini. Terus multimedia, internet, Pak Amin, ya kan harus ke internet, kabel, terus sarpras ke Pak Tasil. Berarti kan semuanya terlibat. Ya tinggal kita, ini ke program sekolah ya kita harus bersinergi semuanya, melibatkan semuanya. Nanti guru-guru ikut podcast, kultum, itu tantangannya. Contoh yang kamu sebutkan tadi saya breakdown, wes. Breakdown kamu belajar apa selama buat program Ramadan? Yang pertama, sampean belajar teknis kan? Iya. Gimana ngatur listrik, ngatur kabel, mic. Terus yang kedua, gimana kamu menghubungi temenmu, cara komunikasi, WA ke guru, ya kan? Terus memanajemen waktu, kamu belajar buat program. Tapi ketika kamu besok bekerja ya seperti ini, kamu akan terbiasa memanajemen waktu, ngatur orang, itu. Sekarang itu sampean lihat tuh di luar, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bekerja, apa? Kebanyakan menyelesaikan masalah orang lain, ya kan? Ngatur orang lain, pintar ngomong dari presiden kudu pintar ngomong. Itu modal dan itu sebuah proses. Mbak Fajar dulu gue ngeliat podcast ini yang berwedik lah sama. Saya itu tipenya di belakang layar. Nah, kalau follower Instagram, TikTok baru-baru ini banyak ya baru-baru ini saja.
Karena ingin benar-benar nyontohkan ke kalian, nyontohkan ke anak-anak. Masa pembina nih followernya kosong rek. Nah, Sambil Pak Fajar ikut berkembang yes, juga. saya harus berkembang. Jadi Saya berkembang menyadari itu. sama-sama. Mm-mm. Benar sekali. Tapi kalau Pak Fajar ini ketertarikan dalam dunia dokumentasi itu apa sudah lama? Dari Sebenarnya dulu? saya ketertarikan di teknis, di broadcast, di komputer itu yang pertama. Jadi kenapa kok yang saya bangun ketika saya jadi pembina jurnalis awal itu 2001 itu kan dari Pak Novel. Pak Novel itu basicnya jurnalis, basicnya menulis, terus basicnya public speaking, terus dilimpahkan ke saya. Saya nggak punya basic di dunia jurnalis. Makanya saya arahkan, saya bisanya apa ke teknis. Jadi awal-awal kan dulu jurnalis itu nulis buat berita tok. Nah, terus feeds, senek peliputan saya ke teknis kayak podcast seperti ini, ke peliputan, ke live streaming. Makanya ketika di jurnalis nyaman itu saya arahkan, saya rebranding lagi namanya TV Mandawangi. Nah, jenenge TV berarti semuanya lengkap. Di situ ada jurnalis, ada broadcasting, ada peliputan, ada banyak sektor di situ. Karena potensinya anak ternyata beda-beda. Let saumpama jurnalis hanya nulis tok, saya yakin jurnalis nyaman gak berkembang seperti ini. Bisa apa sing seneng nulis tok? Ya kan? Harus ada potensi-potensi yang lain yang dikembangkan. Gimana kalau kita bersinergi aja? Jadi sing arek nulis itu tak tampung, arek sing seneng peliputan tak tampung, arek sing seneng dongeng yo tak tampung. Terus ada program kan, namanya program apa Cin? Prima. Prima. Panggung cerita Mandawangi. Itu jadi sebagai bukti fisiknya ada di YouTube. YouTube ini murah loh, gratis. Video diupload dengan Google Drive bayar kan? Diupload nggak bayar kita. Bahkan kita dapat pendapatan juga. Iya. Itu. Kan yang megang program-program itu kan Pak Fajar kan menyerahkan ke siswa-siswi anak-anak tim News Mandawangi. Nah itu apakah Pak Fajar memiliki kriteria tertentu untuk program Ramadan itu layak tayang? Baru aja mau tanya itu Iya. aku. Sama ya kita. Gini, sebenarnya saya tuh nggak di YouTube-nya Mandua Banyuwangi itu saya itu tipe orang yang berproses, menghargai proses. Jadi lek sampean contoh podcastmu grogi, ndredeg. Ya, itu mesti tak usahakan tayangan aja. Oh, saumpama kultume cik salah sithik. Maksudnya nggak salah yang sampai benar-benar fatal ya, maksudnya yang salah pengucapan atau salah-salah kepleset, maksudnya kepleset itu sing grogi dan sebagainya, sing cik wajar, post aja. Terus apalagi ya, buat konten kok cik elek, editannya cik elek, di post aja. Buat fungsinya buat apa? Buat portofoliomu. Oh, iki lo podcast pertamanya Aura, iki lo dongeng pertamanya Cinda. Disimpan ding nih arsip jenenge YouTube Mandua Banyuwangi. Kalau masalah kamu tanya kriteria publish, yang penting itu tidak melanggar aturan SARA, gak enek omongan sing elek, gak enek pelecehan atau apa. Terus jek normal ya gak masalah, publish saja. Ya kan? Ya tentu kemarin sapa Ciko waktu MC kepleset. Iya, yang genteng gitu loh. Yang genteng gitu loh, kepleset. Nah, buat kan meme aja nggak apa-apa. Di post aja ya kan. Kayak lucu-lucuan. Dalam artian kan wajar kan. Kecuali emang wis sifatnya urgensi, mengadu domba ya harus dihapus. Oke. Terus News Mandawangi ini kan banyak sekali ya Pak. Termasuknya banyak ya anggotanya, divisinya juga banyak. Terus tadi katanya kalau misalkan program podcast itu disarankan semua madrasah kan punya gitu ya. Itu awal mulai itu Pak Fajar yang mengawali di Mandua ini atau gimana Pak? Jadi gini, masalah podcast itu di tahun 2021 sebelum corona nggak salah. Waktu corona. Waktu corona kan program podcast sih naik daun. Karena ya semuanya kan di rumah. Terus lihatnya di YouTube kan.
di tahun 2021 kita sebelum ada instruksi dari Kemenak yang program Ramadan podcast itu sudah ada. Anak-anak DA atau iya DA nggak salah, anak jurnalis itu mulai buat podcast juga. Tapi podcastnya bukan basic live streaming, jadi diedit. Oh iya. Jadi samian buat podcast seperti ini ya, sekarang tag 1 bulan lagi baru dipublish. Wah lama Harus ya berarti. jauh hari Ya banget. bukan karena bukan ada- jauh hari karena prosesnya edit. Iya, proses Bayangkan editing. sampean wis mari record ya wis. Sampean tinggal sekolah. Engko sore ngedit sithik, males tak tuku sebelah silang, oleh takjil. Ya kan? Akhirnya numpuk-numpuk kan. Nah, terus dari situ saya mulai belajar live di YouTube. Terus coba gawe OBS. Podcast pertama di tempat-tempat sama lihat di YouTube nyaman, mungkin pakai mic yang buat di meeting itu kayak gini. Itu awal-awal baru langsung di record langsung publish. Gak usah perfect saya mikirnya gitu. Yang penting kita publish, kita berproses. Gitu. Dulu awal mula Pak Fajar kayak tahu podcast yang kayak gini yang no cut no edit itu belajar dapat ilmunya dari mana sih Pak? Dari Penasaran. basicnya dari internet, dari YouTube. Saya belajarnya dari YouTube. Emang basicnya awal itu live acara mat sama paling. Jadi titiknya itu live mat sama di tahun 2021. Kan di awal corona kan harus ada tayangan untuk mat sama kan. Ya kita live kan. Live itu pakai webcam 2. Iya. Ini kan udah kamera kan, kamera bagus. Itu webcam 2 gini buat live. Terus dari live, iya kan iso kayak podcast juga. Kan sama halnya kayak gini kan kayak live streaming. Jadi langsung di record buat tampilan kayak sampean lah nih di YouTube kan ono intro podcast. Mari intro langsung masuk kamera. Ini enak ada switcher tinggal Iya, nombol kanan kiri Mindah. Cuma virus coba lah nggak pakai switcher, klik kanan kiri layar 2 layar gue rada bingung. Makanya target saya itu harus semakin tahun harus memudahkan siswa, memudahkan alat itu tuh lengkap. Kalau tahun ini benar-benar kita di ACC, saya mungkin nambah switcher lagi. Sing enek layari langsung. Kan kita layar cilik, itu layar kayak laptop, jadi switchernya kayak laptop. Amin. Wah, biaya buat Newsman ini banyak sekali kayaknya Pak ya. Nah, jadi kenapa kok news ini berbeda sama jurnalis yang lain? Karena emang pertama pembinaannya saya sebagai Infocom, sekalian pembina jurnalis. Jadi ya sekalian media madrasah tak gabung sama jurnalis. Itu jadi selangkah gitu loh. Jadi tim kreatif sekolah sekalian jurnalis sekalian. Oke. Kan kalau di Infocom tuh biasanya anak-anak tuh kan sering belajar sendiri gitu ya Pak. Kayak ya saling berbagi ilmu lah istilahnya. Itu awal mula terbentuknya itu gimana Pak? Apakah Pak Fajar sendiri yang menyuruh seperti itu atau memang sudah inisiatif dari anak-anaknya? Yang apa ini? Ya Kayak belajar sendiri, belajar tentang kamera sendiri, kayak gitu-gitu Pak. Oke. Jadi untuk masalah anak-anak ini ya keduanya. Saya itu juga dulu itu awal masalah kayak belajar drone. Itu belajar drone ini saya nggak bisa. Kita punya alatnya dulu, drone-nya ada, yang nerbangkan siapa? Kan nggak tahu. Awalnya ya siswa yang nerbangkan drone ini siswa. Saya belajar ke siswa. Itu yang pertama. Terus masalah ngedit itu dulu kayak Aden, beberapa anak itu ya belajarnya dari sana saya belajar ngeditnya. Jadi saling berkesinambungan. Kan enaknya gini kan sekarang itu kayak kamera, kayak ngedit ataupun apa, sama nih belajar dari YouTube kan. Iya. Contoh Aura, pinter apa rasa menra. Apa ya? Pintar ngelukis. Pinter melukis. Nah, Pak Fajar kan gak iso. Iya. Oh, tapi iki cocok ya lek sama Aura iki belajar ngelukis digital nih. Nah, contoh. Terus kayak Firman, saya banyak belajar Firman. Iya. Kayak After Effects, logo-logo sing gerak-gerak kan saya nggak bisa. Nah, dari Firman sing cuma mesti tak omong Firman harus nularkannya adik.
Sama. Kayak sampean podcast. Kenapa kok program kita tetap berjalan di podcast? Karena ada diturunkan. Kayak peliputan diturunkan. Nah, terus kenapa di jurnalis kok film mandek? Karena dulu tidak diturunkan. Makanya kudu ono program yang berkelanjutan ben enek sing isor iki ya lanjut minate. Gitu loh. Jadi kalau nggak diturunkan mati gitu Iya. ya. Yes, mati. Karena nggak ada minate. Makanya disiapkan podcast. Apa sih keuntungan dari podcast? Belajar apa sih dari kalian belajar podcast? Pasti Public komunikasi. Yes, komunikasi, public speaking, ngobrol sama orang, Seorang nggak dikenal juga. Etikanya Nambah gimana? relasi. tambah relasi, pembawaan podcast, pembawaan ngobrol sama orang yang lebih dewasa, sama siswa juga kan pasti beda. Iya, ada caranya tersendiri. Orang penting kan juga beda. Sambil banyak dapat ilmunya. Bener banget. Apalagi ya? Kalau untuk terakhir, Oh, iya, oke, untuk terakhir. rencana Bapak terhadap News Mandawangi ini ke depannya dalam beberapa tahun ke depan Iya. itu apa? Jadi untuk tahun ini fokusnya kita ke apa ya? Fokusnya ke dokumentasi. Saya tuh masih belum puas anak-anak di masalah fotografi. Oh, gitu. Nah, belum. Makanya tak segmen arahkan ke situ. Untuk podcast yo pinginku yo mike sing 7 juta 8 juta. Aduh, saya juga mau, Pak. Tapi kan itu semoga. masalah alat kan. Itu kan Iya. masalah alat. Alatnya ganti ya beres gitu kan. Dan semuanya juga bisa beli. Yang sulit kan ekosistemnya kan. Benar. Ya, kalau podcast tinggal beli alat, kita punya ruang, jalan. Nah, untuk dokumentasi rencanaku di fotografi. Kan di live streaming insya Allah kita udah alat-alat sudah siap, anak-anaknya juga sudah ada, podcast juga sudah ada. Terus untuk peliputan kita juga mungkin salah satu sekolah yang di madrasah yang punya prompter. Ya, kalau di Banyuwangi kayaknya kita saja yang punya prompter ya. Waduh. Tahu kan prompter? Iya, tahu, Ya, kayak tahu. layar yang Iya, bisa layar. itu. Mesti ada jawabannya lapor atau kayak TV, nggak layar kan juga bisa. Cuma apa ya? Kalau punya alatnya, punya apa wadahnya, ben arek-arek iki lho TV, iki lho prompter, kan beda kan? Iya. Sama teks dengan TV ini, hasilnya juga beda. Itu ya kita yang repot kan ketika saya presentasi ke kepala, ke Iya. KTU. Mengajukannya, Pak. Mengajukan iki opo to prompter ini? Iya, menjelaskannya. Menjelaskan itu kayak gitu, sama halnya kayak pengadaan alat dan sebagainya. Saya presentasi juga kayak mic, cuma aku jalan mic opo mic, pertanyaan pertama Iya. dulu, oh podcast sih opo kan dulu gitu. Tapi setelah tahu programnya jalan, terus manfaatnya, benefitnya untuk anak-anak, benefitnya untuk madrasah, ya pasti didukung. Oke. Kayaknya udah agak lama ya, Pak ya. Kita Wis ngantuk. Iya, tadi udah udah kerucuk-kerucuk gitu. Oh, udah kerucuk-kerucuk. Oh, belum, Kak, sih, belum. udah. Masih pagi nih. Kita jadi tahu bahwa News Mandawangi ini juga sekaligus sebagai pelatihan sebelum Iya. kita kerja di lapangan langsung. Ini ya. MA rasa SMK jadinya. Iya, nggak dapat apa-apa. dapat kerjanya tuh dapat gitu rasanya. Oke, mungkin terima kasih ya Pak Fajar Iya, sudah siap. mau Semoga berbincang-bincang. puasanya membawa berkah. Amin. Oke, terima kasih kepada Sobat Mandawangi yang telah menonton podcast kita pokoknya setiap hari telah menonton podcast kita. Jangan lupa untuk apa, Cin? Like, comment, dan Subscribe channel YouTube Mandua Banyuwangi. jangan lupa pantengin terus Benar. podcastnya. Jam berapa? Jam 19.45. 19.45. Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. bye-bye.